Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berdoa supaya kita semua tetap di dalam kasih dan lindungan anugerah Tuhan, sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Bersyukur 1 minggu telah berlalu. Artinya 1 minggu ujian tengah semester dengan model jarak jauh telah berlalu. Dan kami semua terus berdoa supaya kita semua tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester yang tersisa beberapa hari ke depan. Tapi dalam momen-momen saat ini, siang hari ini secara khusus, kita mau bersama-sama mengambil waktu untuk kita berdoa, untuk kita belajar firman Tuhan, karena kita tahu bersama tanpa panduan firman Tuhan, kita tidak bisa berdaya apa-apa. Maka mari rekan-rekanku, saya mengundang kita untuk boleh menundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kalau kasih-Mu senantiasa hadir menyertai hidup setiap kami. Entah kami sadar ataupun tidak. Tetapi kalau kami boleh dengan jujur merenungkan, kalau kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami dengan kondisi yang baik, itu semua karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhanlah. Maka Tuhan, kami datang pertama-tama ini menaikkan segala puji, sembah, syukur kami hanya ke hadapan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, untuk boleh menyatakan segala isi kebenaran hati-Mu yang boleh menjadi panduan bagi kehidupan setiap kami. Tuhan, tolonglah. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang bergumul, gundah gulana. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan penghiburan. Ketika kami sedang depresi, kami tertekan, biarlah firman Tuhan itu menjadikan kekuatan untuk kami boleh bersama-sama tetap mengandalkan Engkau di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seseorang yang belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi. Saya bersyukur karena ada teknologi yang bisa menolong kita sehingga jarak bukan lagi menjadi halangan untuk hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Prodigal God, The Prodigal God. Loh, salah nggak judulnya? Bukannya yang betul itu The Prodigal Son atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Enggak kok, enggak salah. Tema hari ini memang betul The Prodigal God. Ada sebuah buku dengan judul ini yang ditulis oleh Timothy Keller. Saya harus memberikan kredit kepada Timothy Keller untuk inspirasinya dalam saya menyusun khotbah ini. Dalam bahasa Inggris, prodigal diterjemahkan sebagai boros, royal. Poster yang dipublikasikan memberikan terjemahan Allah yang pemurah. Allah yang maha pemurah. Ada kata maha di sana, artinya bukan sekedar pemurah, tapi bahkan sangat, amat, teramat pemurah. Mungkin kalau orang Surabaya yang ngomong jadinya kayak gini, Allah yang pemurah sworo gitu. Jadi ada penekanan bahwa pemurahnya itu bukan sekedar pemurah, tapi lebih daripada sekedar pemurah. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita merenungkan tema ini, izinkan saya memulai dengan memberikan sebuah tebakan receh. Sepertinya tebakan ini sudah cukup umum di antara beberapa kita. Tebakannya seperti ini. Ayah Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Ana, Ani, Anu, Ane. Siapakah nama anak kelima? Ada 2 kemungkinan. Yang belum tahu tebakan ini mungkin akan menjawab anak kelima namanya Ano. Tapi yang sudah tahu tebakan ini mungkin bisa langsung menjawab kalau nama anak kelimanya adalah Bambang. Maksud saya Budi. Nama yang sebenarnya sudah disebutkan tadi di awal, Ayah Budi. Tapi kita nggak memperhatikannya karena kita langsung loncat ke kata 5 orang anak. Dan memperhatikan nama-nama yang saya sebutkan berikutnya. Ana, Ani, Anu, Ane gitu.
Langsung bayangannya ke ano gitu. Nah, sekarang sebelum saya jelaskan lebih lanjut tebakan ini maksudnya apa, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32, tapi kita akan membacanya bagian per bagian. Mari kita membaca 2 ayat pertama dulu, yaitu ayat 11 sampai 12. Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Seperti tebakan tadi, kita seringkali loncat perhatian dalam bagian yang barusan kita baca. Kita bukan memperhatikan seorang mempunyai 2 anak laki-laki, tapi biasanya kita langsung memberikan perhatian pada kata yang bungsu. Makanya kenapa yang terkenal adalah kisah ini adalah kisah anak yang hilang atau the prodigal son. Sebagian besar di antara kita tahu kelanjutan dari kisah ini, yaitu dalam ayat yang ke-13 sampai 19. Di sana diceritakan bahwa setelah mendapatkan harta, anak bungsu menjual seluruh bagian warisan yang diterimanya, pergi ke negeri yang jauh, memboroskan hartanya dan berfoya-foya. Setelah habis, muncul bencana kelaparan. Anak bungsu ini mulai melarat, hartanya habis. Ia akhirnya bekerja menjaga babi kepada seorang majikan, tapi ia tetap tidak bisa makan. Karena makanan ampas makanan babi yang mau ia makan pun, itu tidak boleh dia makan. Kalimat di ayat 17 menyatakan ada sebuah titik balik dalam hidupnya. Saya akan bacakan bagi kita. Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, anak bungsu ini sampai pada satu momen di mana ia menyadari keadaannya. Ia mengingat kembali rumah bapaknya, di mana orang upahan saja yang bukan anak punya makanan yang berlimpah. Tapi dia yang seorang anak, sekarang gak bisa makan, gak punya apa-apa. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Bukan minta untuk diterima sebagai anak lagi, tapi menjadi seorang upahan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mari saya mengajak kita melanjutkan pembacaan kita di ayat 20 sampai 24. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 20 sampai 24. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Biasanya sampai di bagian ini kita mempunyai kesan spontan gitu ya. Terharu melihat sedemikian besarnya kasih Bapa kepada anaknya. Sedalam apapun anak bungsu ini jatuh, sejauh apapun anak bungsu ini pergi, ia tetap diampuni dan diterima kembali. Bukankah inilah gambaran kasih Allah kepada manusia? Yang terhilang dicari, kemudian bersuka cita sedemikian rupa karena satu orang berdosa telah bertobat. Bahkan lebih besar sukacitanya
daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan? Bukankah Yesus saat itu sedang menjelaskan bahwa anak bungsu itu seperti kita, manusia berdosa yang terhilang, tapi Ia Allah terus mengasihi dan menerima kita, memberikan pengampunan dan kesempatan yang baru hari demi hari. Ada amin? Lalu seperti film-film Disney Princess, muncul tulisan, "And they live happily ever after." Apakah demikian? Ada makna mendalam lain yang perlu sama-sama kita perhatikan. Saya mengajak kita mundur sejenak ke pasal yang sama, tapi ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lukas 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk menjawab kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena melihat Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ada dua kategori pendengar dalam konteks kisah ini. Kategori yang pertama adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kategori yang kedua adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengatakan perumpamaan ini untuk memberikan gambaran, kamu itu ada di kategori yang mana? Tapi tidak berhenti sampai di sana. Perumpamaan ini, perumpamaan anak yang hilang yang sedang kita bahas, sedang memberikan perbandingan antara dua kategori pendengar saat itu. Babak yang pertama yang tadi kita sudah bahas adalah mengenai anak bungsu yang mewakili kategori pendengar pertama, yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Lalu apa yang perumpamaan Yesus katakan mengenai kategori pendengar kedua, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat? Yesus menjelaskan dalam bagian selanjutnya, dari Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Di ayat tersebut, ayat 25 sampai 32, dijelaskan bahwa anak sulung pulang dari ladang. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia lalu bertanya kepada seorang hamba, apa arti semuanya itu? Kemudian hamba ini menjawab, menjelaskan bahwa adiknya telah kembali. Ayahnya menyuruh menyembelih anak lembu dan mengadakan pesta. Lalu marahlah si anak sulung ini, dia nggak mau masuk ke dalam rumah. Kemudian ayat yang ke-28 sampai 31 saya akan bacakan bagi kita, yang akan menjadi perhatian kita. Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dalam babak kedua ini, Yesus menggambarkan orang Farisi dan ahli Taurat sebagai anak sulung yang marah. Anak sulung ini tidak terima. Ia selama ini melayani, taat, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Kok nampaknya tidak lebih dikasihi daripada anak bungsu yang memberontak, seolah-olah nyumpain ayahnya mati karena minta warisan duluan, minggat dari rumah.
Bahkan anak sulung ini seolah sedang memposisikan dirinya sebagai pihak luar keluarga ketika dia mengatakan di ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa. Ia tidak menganggap lagi anak bungsu itu sebagai adiknya. Ia marah, kata orang Surabaya, mau marah. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya saat itu? Kepada pemungut cukai dan orang berdosa, kepada orang Farisi dan ahli Taurat, dan juga kepada kita sekalian saat ini. Perumpamaan Yesus saat ini sedang ingin mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Anak bungsu maupun anak sulung, kategori pendengar pertama yaitu pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maupun kategori pendengar kedua, orang Farisi dan ahli Taurat, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Anak sulung juga melakukan kesalahan. Tapi sama seperti sang ayah berlari mendapati anak bungsu, sang ayah juga ingin mendapati anak sulung ini masuk kembali ke dalam rumah. Makanya ayah ini keluar dan menjumpainya. Sang ayah juga tidak mau anak sulung ini menjadi keluar dari rumah. Karena sebenarnya ini bukan tentang apa yang mereka sudah perbuat. Bukan tentang apa yang anak bungsu dan anak sulung ini telah perbuat. Namun sebenarnya ini adalah tentang apa yang sang ayah, sang bapa ini telah perbuat. Apa yang sang ayah perbuat sepanjang perumpamaan ini? Mungkin kita kurang memperhatikan bagian ini. Karena kita loncat perhatian ke anak bungsu dan anak sulung. Mari kita memperhatikan kembali beberapa bagian yang mungkin terlewatkan. The prodigal God. Allah digambarkan sebagai sang ayah atau sang bapa dalam kisah ini. Bapa yang boros, royal, habis-habisan memberikan segala apa yang ia miliki untuk anak-anaknya. Ini bukan sekedar berbicara tentang memberikan seluruh harta atau materi, tapi bahkan seluruh hidup. Ketika ayah ini memutuskan di ayat yang ke-12 untuk membagi-bagikan harta miliknya di antara mereka, ia sedang membagi-bagikan hidupnya. Karena pada zaman itu warisan berbicara mengenai segala harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk tanah. Dan tanah pada zaman itu menunjukkan status dan keberadaan seseorang. Ketika sang ayah membagi-bagikan segala harta miliknya dan memberikannya kepada anak bungsunya, kemudian dijual oleh anak bungsunya, ia tidak sekedar kehilangan harta atau materi, tapi ia juga sedang kehilangan status dan keberadaannya. Ketika ia memberikan harta, membagi-bagikan warisannya, ia seolah-olah sedang memecah-mecahkan dirinya sendiri untuk anaknya. Berikutnya ketika anaknya pulang, anak bungsu ini memutuskan untuk kembali pulang. Ketika anaknya masih jauh, dikatakan di dalam Alkitab bahwa ayahnya melihatnya dan berlari. Ini sebuah gambaran yang indah. Betapa bapa ini sebenarnya menanti-nantikan kepulangan si anak bungsu ini. Dan ketika ia melihat anaknya meskipun masih jauh di sana, ia berlari. Sekali lagi pada masa itu, seorang pria sangat menjaga kehormatannya. Seorang pria tidak mengangkat jubah dan berlari. Anak-anak mungkin berlari. Perempuan mungkin berlari. Tapi pria tidak berlari pada masa itu. Tapi itu yang dilakukan oleh sang bapa. Berlari mendapati anak bungsu. Tapi tidak hanya satu kali ia melakukannya. Sang bapa ini melakukannya untuk kedua kalinya, yaitu keluar dari rumah, dari pesta untuk menjumpai anak sulungnya. Seluruh keberadaan diri sang ayah, kehormatannya, nama baiknya, statusnya, semua sudah diberikan kepada anak-anaknya.
mengadakan pesta untuk anak yang telah nyumpain bapaknya mati karena minta warisan duluan, memberikan jubah terbaik, cincin, sepatu, untuk mengembalikan status anak bungsunya bukan menjadi hamba, bukan menjadi upahan, tapi menjadi anak kembali, artinya kembali menjadi ahli warisnya. Mungkin ini salah satu yang membuat anak sulungnya freaking out gitu ya, marah besar. Karena warisannya nanti bisa-bisa berkurang. Warisan yang sudah dibagi-bagi, sudah sepertiganya dihabiskan oleh anak bungsu, tinggal 2/3. Ini nanti akan dibagi lagi karena anak bungsunya pulang. Mungkin ayah ini dianggap gila oleh orang-orang pada masa itu. Kalau ini pasangan yang sedang pacaran, mungkin ayah ini tuh termasuk dalam golongan yang bucin gitu. Budak cinta, buta karena cintanya sebegitu besar. Waktu ia keluar dari pesta dan mendapati si sulung, itu juga hal yang tidak biasa dilakukan pada zaman tersebut. Kedua kategori pendengar yang digambarkan sebagai anak sulung dan anak bungsu, keduanya melakukan hal yang salah, yaitu keduanya sama-sama lebih memperhatikan apa yang Bapa bisa berikan kepada mereka. Bukan sang Bapa itu sendiri. Hanya cara mereka saja yang berbeda. Anak bungsu mau mendapatkan apa yang bapaknya miliki dengan cara memberontak. Meminta warisan sebelum ayahnya mati dan minggat dari rumah, pergi. Tapi anak sulung berusaha mendapatkan apa yang ayahnya miliki dengan cara menjadi anak yang super taat. Melayani mati-matian, berusaha segiat-giatnya, menjaga diri sedemikian rupa. Tapi kemudian ia merasa layak untuk mendapatkan apa yang menurutnya ia pantas untuk menerimanya. Both wrong, both loved. Sama-sama berdosa, sama-sama bersalah, tapi pada saat yang sama, keduanya tetap diterima dan dikasihi. Perumpamaan ini tidak hanya sedang menghibur anak bungsu kategori pendengar yang pertama, meneguhkan kepada setiap kita bahwa anugerahnya besar bagi kita. Perumpamaan ini juga sedang menegur, jangan-jangan kita pernah menjadi si sulung yang merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, sudah taat, sudah melayani mati-matian, berusaha segiat-giatnya, tapi tetap merasa Tuhan tidak adil. Kita tidak mendapatkan apa yang kita rasa kita pantas untuk mendapatkannya. Sebagaimana Roma 3 ayat 23 mengatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita manusia cenderung hidup dengan pola komparasi dan kompetisi. Membandingkan diri, menganggap orang lain sebagai pesaing. Kita berusaha mati-matian untuk kelihatan lebih baik daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain, lebih mampu daripada yang lain, lebih bisa diandalkan daripada yang lain, lebih berprestasi dari yang lain. Kemudian ketika kita masih tidak mendapatkan apa yang menurut kita pantas untuk mendapatkan, kita marah, kita frustasi, kita protes. Bukankah kita semua tidak jauh dari anak bungsu maupun anak sulung yang lebih menginginkan sesuatu dari Allah daripada Allah itu sendiri? Padahal kita tahu Yesaya 53 ayat 4-7 yang menubuatkan tentang Yesus Kristus mencatat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh,
di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, dan seterusnya. Dan bukankah dalam Yohanes 15 ayat 13, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gambaran inilah yang sedang Yesus paparkan lewat perumpamaan ini. Bahwa ayah ini sudah habis-habisan, sudah royal, sudah boros memberikan kasihnya, bahkan memberikan hidupnya, memberikan seluruhnya, semua keberadaan dirinya. Perumpamaan ini tidak dapat menggambarkan bahwa Yesus lebih dari itu. Nyawa pun ia berikan. Sepanjang hidup kita, mungkin kita pernah menjadi anak bungsu yang memberontak. Pergi dari rumah Bapa, yang kemudian menyadari keadaannya dan pulang kembali kepada Bapa. Namun kita juga perlu terus-menerus memeriksa diri kita. Karena kita semua tidak imun, bisa juga kita menjadi anak sulung yang kelihatannya taat, kelihatannya mau menyenangkan hati Bapa, tapi sebenarnya sama. Tidak peduli dengan keberadaan Bapa, lebih peduli dengan apa yang bisa kita dapat dari Bapa. Masih kurangkah nyawa yang ia sudah berikan untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari kutuk dosa, masalah terbesar di dunia ini? Masih kurangkah tangan dan kakinya yang terpaku, mahkota duri, lambung yang tertikam, dan darah yang mengalir itu membuktikan bahwa Christ is enough. Tuhan itu cukup bagi kita untuk menapaki kehidupan kita saat ini. Ada jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Kita dimampukan, dikuatkan, diberi hikmat untuk bisa menjalani hidup yang bukan sekedar hidup, tapi hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Allah kita, Allah yang telah menghambur-hamburkan dirinya bagi kita. Semuanya, tidak ada yang tersisa dari keberadaannya yang tidak diberikan kepada kita. Kiranya momen 1 minggu sebelum Paskah ini bisa menolong kita, merenungkan kondisi kita saat ini. Sebagaimana anak bungsu ini menyadari keadaannya, kemudian ada turning point, titik balik yang membuat dia pulang. Kiranya kita juga bisa menyadari keadaan kita dan kembali kepada Bapa. Karena sungguhnya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah lagu yang sangat berkesan bagi saya hari-hari ini. Judul lagunya adalah Yet Not I, But Through Christ in Me. Lirik bait yang pertama mengatakan bahwa betapa besar pemberian anugerah, yaitu Yesus Kristus Sang Penebus. Pemberian yang tak tertandingi. Tidak ada lagi hal lain di surga yang dapat diberikan lebih berharga daripadanya. Dia sendirilah sukacita, kebenaran, dan pembebasan. Ialah kasih yang tetap teguh dan damai sejahtera yang penuh. Itulah pengharapan kita orang percaya. Kepada Kristus itulah kita berpegang. Menapaki hari demi hari yang mungkin tidak menjadi lebih mudah, atau bahkan malah menjadi lebih sulit. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kita mampu atau sudah berusaha taat, melainkan jaminan bahwa Ia telah memberikan segalanya dan Ia yang sama itu sedang bekerja di dalam kita. What give of praise is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is
how strange and divine. I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. Amin. Hai guys, rekan-rekan mahasiswa UK Petra yang saya kasihi. Shalom, salam sejahtera. Saya berharap kalian semua aman dan sehat dimanapun kalian berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua untuk pengertian yang kalian berikan. Terpaksa kami harus mengambil keputusan masa belajar dari rumah diperpanjang hingga akhir semester ini. Keputusan ini kami ambil dengan sangat berat. Wabah COVID-19 makin mengkhawatirkan. Puncaknya bahkan diperkirakan masih cukup lama. Karena itu, kita semua perlu ambil bagian agar rantai penyebaran wabah ini bisa segera diputus. Bahkan sedapat-dapatnya wabah ini bisa segera berhenti. Karena itu sekali lagi, terima kasih guys untuk pengertian kalian. Kalian semua luar biasa. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk semua ketidaknyamanan yang pasti kalian alami. Silakan beri masukan agar proses belajar mengajar jarak jauh ini bisa terus disempurnakan. Di lain pihak, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan juga mengalami masa-masa sulit. Mereka tetap bekerja keras dan bahkan lebih keras. Situasi darurat ini luar biasa sulitnya. Tiba-tiba kami harus mengubah metode pembelajaran jadi online. Sangat tidak mudah. Karena itu saya juga mengapresiasi Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan yang sudah bekerja keras sekali. Guys, saya ingin ajak kalian terus berdoa. Ya, kita berdoa, minta kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang berdaulat atas segala ciptaan, memohon agar wabah ini bisa segera berakhir. Oke guys, akhir kata saya ingin sampaikan, stay safe, stay healthy, and stay at home. Tuhan berkati kalian semua.